Apa saja media yang tidak ingin mematuhi pergub itu, ya silahkan. Tetapi jangan bekerja sama dengan pemerintah. Iya. Saya juga melindungi pembaca saya di Kaltim. Saya melindungi masyarakat Kaltim sehingga dapat informasi dan berita yang berkualitas karena dari media yang berkualitas. Teman-teman di asosiasi yang apa namanya, teman-teman wartawan tuh udah paham, udah tahu lah ya. Kecuali kawan-kawan yang baru lah yang belum gabung di asosiasi, mereka belum belum. Nah, memang perlu edukasi buat kawan-kawan bahwa memang prosesnya seperti itu. Halo dan senang Kisah, kembali lagi di acara Etom Kisah yang insya Allah tayang di PKTV Kaltim Gerecek Beneh dan juga YouTube Alternatif Talks. Dan kali ini kita berada di kantor Diskominfo Kaltim dan alhamdulillah kita langsung berkoordinasi atau langsung berdiskusi dan berkesahan dengan Pak Kadis, Pak Faisal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Minal aizin wal faizin. Terima kasih sudah menerima kami Pak. Ya, Alhamdulillah. memang ini bukan mengunjungi Jorong Kutai Pak. Nah ini memang saya dengar memang Pak Kadis selalu welcome dengan teman-teman wartawan dan terima kasih untuk hal itu. Dan juga dan sanak sekalian, Etam juga kehadiran tamu dari AMSI, salah satu asosiasi yang ada di Kalimantan Timur, yaitu AMSI Asosiasi Media Cyber Indonesia Kalimantan Timur dan alhamdulillah kedatangan Bang Yani. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang juga hadir jauh-jauh dari Balikpapan, Siap. ya kan, datang ke sini dan juga nanti insya Allah akan berdiskusi bersama. Ya. Baik Pak Kadis, Bang Yani dan sanak seberataan yang menyaksikan ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pergub nomor 49 tahun 2024 itu sudah ditetapkan. Produk hukum ini yaitu tentang pengelolaan media komunikasi publik di lingkungan pemerintah daerah. Nah, mungkin kita langsung tanya saja ke Pak Faisal tentang latar belakang ditetapkannya Pergub ini, Pak. Ya, secara garis besar, pertama, Undang-Undang VES satu-satunya undang-undang di Indonesia yang memang tidak ada aturan di bawahnya. Siap. Ini kan sesuatu ini. Ya, ya, ya. Tapi itulah jaminan kebebasan pers yang dibuat oleh negeri kita dan inilah asas demokrasi yang memang salah satu pilarnya pers. Nah, yang kedua, terjadi perubahan yang cukup signifikan di era digital. Ketika digitalisasi masuk, betapa dengan mudahnya membuat sebuah media. Siap. Kemudian mulai tergusurnya media-media konvensional. Ya. Akhirnya sekarang Media konvensional ini maksudnya ya, televisi, koran. visi koran ya. Akhirnya saat ini betapa media-media digital itu overload sudah ya, membanjiri dengan apa ya, dengan bukan air lagi, sudah air bah sebesar-besarnya. Nah, iya. Sehingga kami di Kaltim merasa bukan masalah juga. Kita tetap memberikan kebebasan kepada semua orang untuk membuka usaha pers. Tapi kami merasa perlu pengaturan, ya, perlu tata kelola yang baik, perlu filter supaya yang bisa tanda petik ya bekerja sama dengan pemerintah daerah itu adalah media-media yang secara umum atau secara umum minimal dia mematuhi regulasi yang ada dan yang berlaku di negeri kita. Ya. Ini salah satu filter ya, salah satu filter. Walaupun nanti ada filter-filter lain Iya. nanti akan kita buat. Tapi dengan adanya ini minimal eksistensi sebuah media secara regulasi ya sah. Iya. Apalagi media-media yang ingin bekerja sama dengan pemerintah. Iya. Kalau dia bekerja sama dengan pemerintah, misalnya salah satu contoh ke Kominfo.
berarti saya harus membuat sebuah kontrak kerjasama dengan media tersebut. Saya resmi, dia tidak resmi, kan lucu. Betul betul, Ya, bagaimana saya harus menghadapi pemeriksaan, "Loh, kamu kerjasama dengan siapa?" iya, Ya, ini yang selama ini sebenarnya sudah terjadi lama sekali ya. Tapi tinggal di pemerintahan yang mau atau berani atau melegalkan saja, ya itu sah-sah saja ya. Masing-masing provinsi maupun kabupaten kota punya kewenangan. Tapi karena saya merasa bahwa salah satu fungsi pemerintah terhadap media atau pers itu adalah unsur pembinaan. iya, Sehingga saya merasa perlu untuk melakukan pembinaan sehingga bisa menjadi tertib, iya, taat terhadap aturan. Sehingga kawan-kawan media juga akan gampang menjalankan kontrol sosial dan kritiknya kepada orang lain ketika dia juga sudah secara resmi, sudah sah, ya. Kalau di ilmu komunikasi itu katanya itu kita akan ngomong gampang, berorasi gampang ketika memang kita tidak juga melakukan. mhm, Ya, iya, tapi kalau tapi kita sudah enak, kita bersih-bersih saja pasti ngomongnya juga enak kan? iya, betul, Ya, saya kira bisa diartikanlah, maksud saya ya. iya, Jadi itu yang pertama yang memang harus kita lakukan. Tetapi jangan salah kaprah, kami tidak menghambat perkembangan dunia. iya, Kalau ada kawan-kawan yang tidak ingin mematuhi pergub itu, ya silahkan, tidak ada masalah. Siapa saja media yang tidak ingin mematuhi pergub itu, ya silahkan. mhm, Tetapi jangan bekerja sama dengan pemerintah. iya, Kerjasama dengan swasta, ya silahkan itu hak swasta mau menerima. Kami tidak menghambat iya, ya, jadi ini prinsip dasar lah. iya, heeh heeh. Jadi hal tadi disrupsi media yang begitu banyak tadi, Pak, sehingga memang perlu ada regulasi untuk mengaturnya. Terus apakah ada hal-hal lain, Pak, yang melatar belakangi selain beberapa poin ini? Saya kira tidak ada, itulah hal utama. Tetapi tadi kami ada fungsi pembinaan, Ada beban moral untuk mengedukasi media-media. itu yang paling penting. Mhm, Kita kan, apa ya, kalau saya bicara lebih lebih dalam lagi, mhm, ada 4 komponen yang saya lindungi dengan pergub itu, kalau mau dikerucutkan. Pertama, usaha media itu sendiri. mhm, Masa dia yang sudah komplit regulasi, dia sudah berdiri 10, 20 tahun, mmm, kalah yang baru terbit 1 bulan. iya. Nanti kita pertajam itu, Pak. Yang kedua, saya melindungi, kawan-kawan awak media atau wartawan jurnalis. Karena dengan pergub ini jelas, ketika dia memverifikasi, dia harus gajinya sekian. Oh, dia harus dilindungi kesehatannya dan BPJS BPJS. Kesehatan, Tenaga Kerjaan. Saya juga melindungi pembaca saya di Kaltim. Saya melindungi masyarakat Kaltim sehingga dapat informasi dan berita yang berkualitas karena dari media yang berkualitas. Iya, Dari media yang punya wartawan kompeten. mmm, Ya nggak ya? Dan yang terakhir, yang keempat, saya melindungi kawan-kawan di pemerintah. Sehingga ketika dia berkontrak dengan usaha yang legal. mmm, supaya tidak ada masalah-masalah hukum di kemudian hari, Nah, gitu. ya itulah Mhm, 4 kalau mau di dalam lagi. Kalau mau dalam lagi, nggak selesai nih 20 menit. jap kita beralih ke Bang Yani, Pak. Iya. Izin, Pak, kita beralih ke Bang Yani. Nah, dalam proses, eee, penetapan pergub ini, Pak, yang Bang Yani mengikuti ini. Nah, apakah Bang Yani nih, ANSI ini dilibatkan dalam proses ini? Iya, baik, persoalannya adalah, ini pergub ini kan tidak berdiri sendiri atas dengan Kominfo atau misalkan Bapak penakut PKP saja kan, eee eee, meskipun misalkan tadi kita brainstorm-nya lagi dikatakan Pak Faisal bahwa kan undang-undang pers kan,
berdiri sendiri, ndak ada turunannya tuh, ndak ada PP, ndak ada permennya kan. Nah, tapi kan, secara global. Tapi kan di daerah kan juga butuh, sama aturan, regulasi, kebijakan seperti apa sih, kayak misalkan yang dikatakan badan hukum yang seperti apa sih, kan gitu. Jadi turunannya itu dirincikan lewat pergub ini. Nah, perlibatan kita itu ya tetap, ini kan ada berapa kali pertemuan itu kita terlibat dan hampir prosesnya itu sama dengan Dewan Pers lah. Ketika Dewan Pers mengeluarkan sebuah, surat edaran akan dilibatkan oleh konstituen-konstituennya kayak AJI, asosiasi, teman-teman. Kominfo Kaltim juga seperti itu kemarin, kawan-kawan dari PWI, AJI, AMSI, JNSI, SNSD ya udah hadir untuk menggodok, membahas tentang pergub ini. Dan saya pikir poin-poin itu juga tidak ada yang memberatkan buat kawan-kawan lah. Iya. Di asosiasi. Di asosiasi karena kalau asosiasi nggak ada masalah karena memang aturan itu memang kita ikuti. Iya. Kalau gitu Artinya sebelum daftar di asosiasi, syaratnya sudah kurang lebih seperti sudah memenuhi itu, memenuhi. Karena kan, aturannya juga kan tidak lepas dari aturan yang dilakukan Dewan Pers. Nah, asosiasi itu kan mengikuti aturan Dewan Pers. Nah, ketika pergub itu dibuat, asosiasi nggak ada masalah. Paling yang menjadi permasalahan di situ adalah kawan-kawan yang baru. Misalkan di situ ada aturan misalkan harus 2 tahun. Paling kan kawan-kawan, "Ah, bagaimana nih?" Nah, ya kan ini kan ya ibaratnya, harus trial lah, kan seperti itu. Harus bersabar lah untuk, 2 tahun memenuhi syarat itu. Iya. Nah, sama disampaikan Pak Faisal, Pak Kadis tadi bahwa silakan kawan-kawan yang mau mengikuti, yang tidak mengikuti ya silakan juga, nggak ada masalah. Tapi yang mau ikut, ya udah harus memenuhi aturan ini. Nah, kemudian tidak mau ya silakan kerjasama dengan swasta, nggak ada masalah. Nah, di daerah lain pun kondisi ini terjadi, kawan-kawan ini terjadi. Eh, sebelumnya itu sebelum Kaltim, Sumatera Barat itu udah awal, udah paling Udah malah. iya, iya. Udah. Nah, kami, berapa kali pertemuan AMSI kawan-kawan AMSI yang dorong di Sumatera Barat itu, didorongnya itu. Maka ya saya pikir, eee, baguslah, karena memang ini tadi dikatakan juga bahwa ini bagaimana melindungi pembaca, bagaimana melindungi pemerintah, kita juga sebagai media, perusahaan pers, wartawan terlindung di situ. Karena memang tidak ada hal yang tendensi apa-apa, nggak ada. Pemerintah betul-betul bagaimana melakukan pengembangan pembinaan kepada teman-teman media yang ada di Kaltim misalkan. Memang ini sangat luar biasa juga karena ada spesifik bahwa misalkan itu, medianya di Kaltim. Berarti kan ada perlu kebijakan lagi sih bagaimana kalau media dari luar kan kan beda lagi aturannya. Itu akan kita pertajam lagi Bang, nanti langsung dengan A1-nya langsung. Oke, selanjutnya tadi sempat disinggung Bang Yani, Pak, terkait, kondisi-kondisi yang ada di daerah, ya kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah pergub ini juga berlaku untuk di kabupaten? Karena banyak nih Pak yang nanya nih teman-teman yang di daerah. Kita kan di Berita Alternatif kan memang di Kabupaten Kutai Kartanegara kan gitu. Nah, apakah pergub ini juga berlaku untuk di kabupaten, kota, dan lain sebagainya yang ada di Kaltim? Karena ini produk dari pemerintah provinsi, sebenarnya bisa saja berlaku seluruh provinsi Kak. Tetapi spesifiknya adalah pemerintah provinsi. Karena kita menganut asas otonomi, pemerintah kabupaten dan kota ketika ingin membuat juga aturan yang berbeda juga sah-sah Sah-sah saja ya? Tapi saya lihat, Samarinda, Kukar itu di poin dasarnya semua mengambil komitmen. Oh gitu. Ya beberapa kabupaten, Pasir juga, Berau juga. Saya lihat di salah satu dasarnya adalah pergub. Samarinda juga begitu. Jadi, eee, Jadi tanpa harus mereka, menerbitkan, apa, perda ataupun perbub,
Bisa saja langsung Bisa modifikasi. saja. Bahkan kalau mau kita jujur, peraturan bupatinya peraturan wali kotanya Bontang lebih berat dari kami. Lagi, heeh. Sudah sampai ke Google Analytics, ya saya kan belum nih, belum. Kami mengedukasi dulu, mengajak dulu, ayo patuhi REPAS. Nanti tahap kedua, baru nanti 2-3 tahun, baru kamu masuk ke Google Analytics. Sama seperti Pergub ini, kami mulainya 2022. Kita 2 tahun berproses nih, tanya sana. Sehingga tidak ada satu kata pun dari Pergub ini yang tidak kami ajak bekerja sama kawan-kawan unsur PES di kaki. AMSI, ada PWI, GMSI, SI, bahkan kawan-kawan PRNSI, kita ajak juga itu semuanya. Dan selalu duduk bersama-sama, kita maksud saya sambil kita mensosialisasikan. Ya. Ayo kawan-kawan nih, kita 2 tahun loh. Kalau mereka saat itu sudah sadar, ketika 2025 berlaku, udah 2 tahun itu izinnya. Nah, tapi kan ternyata menunggu tanda tangan, jadi dulu baru protes. Ya, jadi Ada stimulus dan tahapan-tahapan ya yang dilakukan. seperti ini setelah keluar 2025, saya selalu akan berpesan bahwa patuhi ini aturan. Yang kedua, saya selalu bilang bukan hati-hati. Nanti next kami akan review kembali Pergub ini, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, kami ajak lagi untuk menentukan Google Analytics lagi nih. Ditambahkan lagi. Tambahkan lagi, kan ada unsur tahapan dan pembinaan. Iya. Tapi Pergub ini diterapkan kapan, Pak? Sudah diterapkankah atau Awal 2025. awal 2025 sudah diterapkan? Dan masih ada kebijakan di dalamnya itu. Kita membaginya menjadi grade A, grade B, grade C. Jadi kalau dibilang dipaksa tuh, enggak lah. Iya. Hanya mereka yang memang tidak mau berkomunikasi dan tidak mau mematuhi saja protes. Saya buat tuh grade A untuk media online ya, terutama untuk media online yang sudah terverifikasi faktual. Kalau B dia sudah terverifikasi administratif. Bahkan masih boleh ketika sedang proses bikin pernyataan, saya sedang mengurus administratif. Udah B itu ringan sekali loh. Tapi kalau pernyataan terus tiap tahun, nah itu bohong mah, ya kan? Itu juga dievaluasi. Nanti kan kita evaluasi tahun kedua. Kalau sampai 2 tahun, 3 tahun pernyataan terus, itu kan gak ada niat. Bahkan saya akomodir juga C, yang masih sama sekali belum apa-apa. Walaupun tahun ini saya tidak menganggarkan yang C. Nah, artinya tidak terlalu juga mengikat ini Pergub. Ya. Jadi saran saya ikuti saja. Ya, ya. Siap. Ikuti saja. Oke, kembali lagi Bang Yani. Kan tadi Bang Yani sempat menyeletuk untuk di kabupaten kota. Hal ini juga penting ya, karena ini ada terobosan lah yang dilakukan oleh. Tapi tetap kembali dikatakan bahwa ini adalah bahwa ini provinsi otonom regulasi. Jadi ya hampir juga tapi benar juga dikatakan bahwa ada hal-hal yang mendasar yang dipakai ada. Ada beberapa kabupaten kota kalau mendasar dipakai kayak poin yang kayak yang menyatakan sertifikasi asosiasi itu hampir semua kabupaten kota masuk. Oke. Meskipun misalkan ada beberapa poin yang meringankan ya nggak ada masalah sih bagian. Tapi saya pikir acuannya tetap di Pergub itu ya. Aturannya tetap di Pergub itu. Alangkah lebih bagusnya kabupaten kota itu menginginnya di ajuan itu betul. Misalnya bagusnya seperti karena saya pikir kalaupun di anggota asosiasi AMSI misalkan dengan hanya 19 orang semua udah tahu kok. Karena kan setiap tadi saya sampaikan. Omong kosong kalau lihat. Saya sampaikan kan gitu. Yang ya paling kawan-kawan yang di luar asosiasi juga mungkin itulah yang menjadi sedikit ada pembahasan baik
teman-teman di sana. Karena mungkin masih baru, belum ini ya, saya pikir itulah yang menjadi polemik saat ini. Tapi, eee, Kapan kita mau maju kalau selalu kita mengakomodir yang baru, sampai kapan ya? Setiap saat juga ada terus. ini kan hampir sama dengan kondisi bahwa kenapa wartawan itu KW, kan begitu. Betul. 2012 kan gitu. Ya, Eee, Kenapa? Karena maraknya yang dikatakan bahwa wartawan bodres, wartawan ini, wartawan makanya muncullah bagaimana ketika wartawan itu tidak dikatakan, bodres, ya udah uji kompetensi tuh kan. Nah ini sama, bagaimana sih membedakan antara Profesi wartawan. wartawan. Nah, bagaimana membedakan perusahaan itu antara media yang profesional dengan tidak profesional. Nah, ya udah yang profesional yang memenuhi syarat kriteria ini. Ya, makanya gabung di AMSI kan ya. Namanya juga asosiasi lain, nggak masalah. Oke, mungkin kita masuk ke poin-poin penting ya dari pergub ini. Salah satunya itu adalah wajib 2 tahun. Mungkin kita akan ketajam ini dulu. Bagaimana Pak nasib? Ini kan saya juga membawa aspirasi juga nih kawan-kawan yang baru main di media nih, baru-baru bikin perusahaan ini kan, karena melihat ada eh, potensi ya, potensi ekonomi dan juga memang potensi untuk pengembangan diri. Nah, baru bikin mereka kan. Gitu. Tiba-tiba jebret. Walaupun sosialisasi udah lama tadi Pak ya. Nah, bagaimana nasib teman-teman yang baru bikin ini Pak? saya selalu bilang dengan kawan-kawan, ketika kamu di sebuah kota ingin membuat resto atau rumah makan, apa yang dilakukan pertama kali? Riset. Riset. Proses izin kan? Iya. Ketika mau bangun rumah, apa yang harus dilakukan? Hmm. Iya dulu. UMB ya. Kalau enggak, Sekarang PBG ya. ketika mau buat karaoke misalnya, apa yang dilakukan? Mau buat toko Mm-mm. atau mau buat event, apa event dulu atau izin keramaian dulu? Iya. Tahu. Harusnya itu bukan jadi sebuah pertanyaan. Ketika mau membuat sebuah media, yang dilakukan adalah uruslah izin media. Mm-mm. Kan lucu dong, masa eventnya sudah dilaksanakan baru ngurus izin keramaian. Iya. Dan itu disadari oleh semua orang. Ya kan? Heeh. Lebih sedih lagi. Saya sering ikut tuh razia-razia dulu waktu saya Tabakumo. Sering ikut razia-razia ke THM. Oh, kita sering ikut itu, senang ikut. Bisa lihat dalamnya. Saya dulu senang ikut. Wah, ketika kita masuk itu, wah mana izinnya, mana situnya, mana siup dulu ya. Situ, siup, wah Pak kawan tuh semua foto. Dia lupa apa dia punya izin itu. Kan naif sekali loh gitu. Ya, jadi saya kira bisa ngejawab ya. Ya, bukan saya nggak mikirin, tapi etika dan kaidah-kaidah normalnya ya seperti itu. Nah, ketika ada rumah yang dihancurkan karena PBG-nya tidak ada. Ketika ada izin usaha toko yang ditutup karena izinnya, kan nggak bisa apa-apa tuh. Ya. Jadi biasakanlah kita disiplin, buatlah prosesnya diurus dulu, Mm-mm. baru. Ya. Oke, kalau Bang Yani gimana menanggapinya Pak? Ya kembali di poin awal bahwa, eee, ini aturan ini adalah pergub, Anda mau bekerja sama dengan provinsi ya kan ikuti itu. Kabupaten lain ya silahkan Anda, apa namanya, negosiasi misalkan atau misalkan silakan teman-teman ya seperti apa aturan, apakah dia merujuk ke situ? Kalau merujuk ke situ ya ikuti. Kalau pun yang belum masih sosialisasi ya kan teman-teman bisa. Tapi kembali bahwa memang ya seperti itu, eee, kawan-kawan itu, eee, ada proses lah. Ada proses lah. Tiba-tiba misalkan, baru muncul, jangan sampai ini juga menimbulkan, apa sih namanya, eee, kecemburuan dengan, kawan-kawan lain. Itu aja sih. Kalau kalau apa namanya, begitu muncul tiba-tiba sama disampaikan Pak Faisal, tiba-tiba muncul kemudian banyaknya gede kan, hmm, Oh, ini salah satu dampaknya Pak ya? nah kan itu masalah. Kalau tidak ditetapkannya. Untuk iya, chance aja sih untuk menjaga resistensi antara kawan-kawan. Dan kita menganggap hasil diskusi dengan kawan-kawan bahwa 2 tahun itulah ideal bahwa dia memang serius nih.
konsisten nih, serius nih berurusan dengan usaha media. Tapi kalau enggak ya Akan muncul media-media lagi misalkan karena diberi ruang itu ya. Dan nanti, konflik kepentingannya agak tinggi itu di perusahaan. Bisa. Ya, yang di ini juga kan, aji mumpungnya itu kan yang dari perusahaan. Maksudnya aji mumpung gimana, Bang? Maksudnya, di saat sekarang ini kuliah yang lagi booming, kemudian misalkan dengan melihat anggaran begitu banyak, dengan mudahnya misalkan mendapatkan kan, itu kan yang begitu kan harus terhindarkan. dan Mas Yani ya rata-rata proses sampai ke administratif atau sampai ke faktual itu rata-rata 1 tahunan juga. Iya, Hmm, mhm. Ya kan? Kalau sampai kan? iya sampai kalau kalau hanya proses, kita dewan pers itu untuk administrasi, yang penting memenuhi syarat itu kan tergantung dewan pers sekarang ini kan Enggak rata-rata lah. ya sekitar setahunan. Setahunan Mas, jadi ketika dia belum sampai 1 tahun itu impossible dia Iya. punya Tapi saya pikir begini, kalau kawan-kawan pelaku media, kemudian memang dia betul-betul bergelut media, paham lah, nggak mungkin dia tiba-tiba misalkan langsung mau, nggak lah. Eh, Rata-rata setahun 2 tahun itu baru bisa baru reaksis ya. eksis itu lah. Itu memang paling standar lah. Ya. Saya rasa itu clear Pak ya, tentang isu 2 tahun itu tadi. Mudah-mudahan teman-teman, bisa memahami itu. Terus selanjutnya, ada poin tentang Pimret harus utama Pak, dan berdomisili di Kaltim. Nah itu bagaimana Pak? Saya kira itu gini, sekarang aturan pers yang baru, oh iya, aturan dewan pers yang baru, kalau dulu Kualitas. dalam sebuah berita, kalau ada masalah dengan berita itu, wartawannya yang kena. Sekarang yang kena Jawab. Pimretnya, ya kan? Iya. Nah, yang kedua, eh ada kesepakatan juga kita di Kaltim, karena saya dulu juga Kabak Humas juga, jadi kemudian Kominfo di kota dan sekarang saya di Kominfo. Dulu kita hanya sampai madya, batas tertinggi. Kita akomodir. Kenapa? Karena memang utamanya Masih minim. masih minim. Sekarang kita naikkanlah ke utama karena utamanya sudah banyak. Dan kita masih berlakukan utamanya itu bisa pegang 2 tuh ya. Itu aturan Iya. Dewan Pers juga 2 ya? Ya, kita masih akomodir 2. Ya, sehingga saya kira nggak perlu jadi masalah ini. Bebannya Pemda tuh besar sekarang. Iya. Berat, dah nggak kayak dulu lagi ya. Nah, jadi butuh sebuah keseriusan berusaha di bidang media. Ya, jadi kalau menurut saya sih ketika kami di rapat-rapat awal tidak ada satupun yang mempertanyakan dan mempertentangkan. Ya, jadi sudah harus layak memang kita Kaltim standar kita harus Nah, standar kualitas kita harus lebih baik. kalau Bang Yani gimana? Ya di awal memang seperti itu, di awal masih berjalannya pembahasan ini di awal seperti itu, karena kita memang orang media memang jadi wartawan ya paham dan tahu lah bahwa memang harus, Pimretnya itu ya harus utama lah. Dan bukan hanya itu, karena Pimret kan penanggung jawab kan betul-betul bagaimana konten kualitas sebuah berita itu betul-betul dia tahu ketika jadi masalah, bagaimana kalau di luar kan jadi permasalahan besar juga, kan dia harus pantau kan. Dan ini juga menjadi, bagaimana menjadikan tuan rumah sendirilah bagi teman-teman yang ada di Kaltim, bagi teman-teman yang utama. Jadi bagaimana Pak kalau dengan media-media nasional misal? Yang maksudnya bekerja sama di sini misalkan. Kan domisili, domisili dari Luar misalnya. dari Pimret itu kan biasanya itu di luar Pak. Kalau dia media nasional, kan cakupannya juga nasional. Iya. Otomatis Pemretnya juga
lebih nasional, Iya, tidak ada masalah. nggak masalah. Ya, ada perbedaan grade juga antara lokal dan nasional. Lebihnya tinggal bagaimana kami di pemerintah membagi kue itu dengan adil dan benar. Ya. Tetap verifikasinya sama seperti di Pergub. Ya. Cuma karena dia media nasional, otomatis kita memperbolehkan kantornya di Jakarta, kantornya di Surabaya, Pemretnya di Jakarta, kan oke saja, nggak ada masalah. Ya. Tinggal bagaimana kita membagi kue ini secara adil, secara proporsional. Tidak baik juga semuanya lokal, tidak baik juga semuanya nasional, ya. Ya, masa Kaltim lokal semua, nggak ada satupun pegang nasional kan, ya itu terlalu naif juga, ya. Jadi ini kalau itu benar-benar soal kebijakan, kebijakan kami dan insya Allah lah kalau saya saja pribadi pasti kita pro ke lokal dan itu bisa dibuktikan di anggaran saya selama 4-5 tahun saya pegang, porsi lokal tetap lebih banyak daripada nasional. Iya sih. Kalau Bang Yani gimana? Berpikir ya, sepakat lah gitu. Tapi kalau saya berbicara dengan kuenya dibagi 2, tapi kalau saya bisa bagaimana kuenya ditambah kan, Iya. tapi itu persoalan tapi itu ya saya pikir samalah, sepakatlah dengan Pak Kadis bahwa nasional ya nasional, ya daerah ya teman-teman tetap mendapatkan porsinya itu. Oke. Selanjutnya Pak, di poin 13 ayat 2 ya kan. Huruf A memiliki beberapa reporter bersertifikat muda. Beberapa Pak, dikata beberapa ini kan artinya lebih dari satu ya kan. Nah, sementara SDM yang bersertifikat kan, itu, saya cukup terbatas. Kalau Dulu gimana? Juta Kaltim ini kalau untuk hitungan PWI satu-satunya, bukan satu-satunya, sedikit PWI di Indonesia yang rutin dan selalu menyelenggarakan kegiatan konferensi. Ini kembali ke wartawannya, mau kagak dia? Buat Kita rutin, mhm, pemerintah bantu, Pemprov bantu, bahkan kabupaten kota bantu, bahkan ada swasta yang membantu membiayai. UKW Itu nggak betul. jadi loh. Mhm. Bahkan ada swasta yang membiayai full, begitu selesai dikasih duit lagi. Nyamannya oh, Nah, itu hanya terjadi di Kaltim. Dan kita termasuk salah satu, saya bangga dengan PWI Kaltim, salah satu yang paling aktif menyelenggarakan pendidikan namanya. Ya, jadi kami membuat syarat, kalau saya lebih senang, kalau perlu jangan beberapa, kalau menurutkan hati saya, nggak mau saya kata-kata beberapa. Saya pasti maunya semua, tapi kan itulah pertimbangan, itulah kebijakan. Karena memang ya harus, masa orang kerja di rumah sakit, masa yang ngobati bukan dokter, bukan perawat, ya kan nggak bisa. nanti malpraktek itu. Kalau ini malah apa namanya, Namanya informasi. ya jadi satu sisi kita buat aturannya supaya itu dijadikan target oleh kawan-kawan perusahaan media, satu sisi kami juga berusaha untuk menyelenggarakan terus ya. Coba lihat 5 tahun, 6 tahun, bahkan mungkin 10 tahun terakhir, nggak ada 1 tahun pun tanpa penyelenggaraan. Tinggal mau tidak. Tapi kalau maunya serba gratis, maunya serba langsung lulus, maunya serba ya nggak bisa dong ya. Betul. Ya. Nanti hasilnya juga instan, Pak. Kalau Bang Yani gimana? Iya, itu berproses makanya kawan-kawan yang belum misalkan UKW ya proses ya harus UKW lah. Dan di persyaratan Dewan Pers juga itu ketika mau faktual itu memang harus sertifikat, itu kompetensi itu harus dilampirkan. Iya. Nah, Ini juga mungkin melindungi wartawan juga, Bang, ya? iya iya, ketika ada sengketa pers itu kan akan diperiksa tuh wartawan gimana, memenuhi syarat penulisan misalkan, kemudian kompeten apa tidak, semuanya ya tertarik ke belakang gitu ya. Iya. Eee, saya pikir itu proses lah, Iya. proses bagaimana, kawan-kawan harus tetap ikut untuk uji kompetensi lah. Karena itu memang syarat standar syarat standar. Kalaupun misalkan, belum tapi kan dasarnya harus ke sana.
Kan paling tidak misalkan satu media adalah yang kompetisi. Ya, kan memang harus. Kalau dulu itu malah bayar, malah kita kejar. Di tahun 2012-13 itu malah kita ngejar kompetensi Makassar, kita ke Makassar. Ada kawan-kawan yang gitu, sampai saya nggak lulus lagi, Kak. Itu bagaimana effortnya sejahterainnya dah. Ya. Ya dulu saya ingat, sekarang kita kan betul. Nah, kalau sekarang kan ada Kan nunggu jadwal aja lagi kan biasanya Kalaupun bayar juga nggak ya langsung berapa. Saya ingat dulu 2013 ada kawan dari Makassar ikut di sini, kemudian di sini nggak lulus, bayar lagi, gitu. wajib lah. Nah, sekarang kan ada fasilitas misalkan kemudian teman-teman harus lah. Nah, itu juga yang akan membedakan nantinya teman-teman yang profesional dengan profesional kan gitu. Ya itu tadi mungkin langkah dari pemerintah Pak ya untuk mengedukasi, pers tadi supaya mereka meningkatkan kualifikasi. Karena kan biasanya wartawan itu kalau mereka punya sertifikat, dia terdaftar di Dewan Pers pasti itu kan kalau lulus itu kan ada nomornya di Dewan Pers dan sekaligus di perusahaan dia mempunyai bergenik sendiri kan pengetahuannya untuk bagaimana dapat Wah. BPJS, dapat apa tadi yang seperti itu. Selain kewajiban wartawan itu ikut, kewajiban perusahaan juga harus Perusahaan jalurnya wajib itu yang harus Menyekolahkan kalah. mengikut sertakan pegawai. Oke. Selanjutnya Pak mungkin tentang, pasal 14. Satu perusahaan hanya berlaku untuk 2 media massa. Ada kita baca di seperti itu. Nah itu maksudnya bagaimana Pak? satu perusahaan. Satu perusahaan hanya berlaku untuk 2 media massa. Kan ada nih perusahaan yang punya grup ya. Oh, Ya semuanya grupnya PT-nya satu. Bawahnya kita masih akomodir. kalau poligami kan Pak batasnya 4, ya kan? Ini dua. Nah ini 2 nih. Kita masih toleran. Iya. Makanya saya bilang pasti akan ada lagi timbul review dari pergub ini di 2-3 tahun ke depan. Mungkin 3 tahun nanti nggak boleh tuh. Nggak ada lagi kata-kata beberapa. Nggak ada lagi. Ya ini apa lah. Jadi kami sedikit ada unsur pembinaan. Khawatir nanti adanya kapitalisasi Pak ya? Oh ya pasti. Kalau Bang Yani gimana? Ya, ya artinya kan di sini jangan sampai ada bahas timbul itu kan apa, beternak median kan itu kan Satu perusahaan banyak ya. anunya ya, Dan itu kan pernah terjadi di Balikpapan kan pernah itu udah saya pecan karena, eee, dia ada satu perusahaan kemudian 10 ya kita pecan. Artinya, kita selamatkan, BND bahwa ya nggak seperti ini, nggak seperti ini. Itu aja orangnya. Kalau grup itu kan kalau misalkan MNC Group itu kan MNC kan masing-masing Om, namanya aja MNC Group, tapi kemudian RCTI PD-nya beda, Global beda, Lebih kayak holding gitu dengan perusahaan. jadi kalau nah ini kan, perbedaan persepsi kawan-kawan dikiranya grup itu satu perusahaan kemudian jangan grup itu ya satu perusahaan masing-masing. Nah, itu kan ada yang terjadi di kita seperti ya, tak kecam lah akhirnya tak jadi tuh. Ya mestinya ya bersyukurlah bahwa dengan itu ya terselamatkan kan, mereka juga tidak tersangkut dengan yang lain. Akhirnya ya saya pikir ini kan masih toleransi, masih bisa kan. Harusnya nggak boleh. Seharusnya nggak boleh. Artinya lebih Ini kan ada kebijaksanaan ya. persepsinya beda teman-teman itu bahwa dikiranya grup itu bahwa satu PT badan hukum membawahi beberapa media, nggak gitu. Kayak kalau misalkan MNC Group kemudian Media Indonesia Group itu kan namanya cuma beda-beda, badan hukumnya beda-beda tuh. Siap. Thank you Bang Yani. Dan terakhir Pak, Yuk. Kita akan mempertajam tentang grade A, grade B, grade C tadi sudah sempat disinggung. Nah, kan banyak yang belum tahu nih Pak, grade A, grade B, grade C ini. Nah, apa sih efeknya Pak, dari adanya grade ini? Apakah itu juga berpengaruh terhadap nilai proyek dan lain sebagainya?
Pertama pasti berpengaruh ya, pasti berpengaruh di nilai angka satuannya. A, B, C berbeda. Saya lupa berapa angkanya ini, tapi berbeda lah khusus media. Kalau saya sebenarnya dengan adanya peraturan itu, nggak ada boleh lagi ada ABC ini sebenarnya. Tapi inilah sekali lagi, inilah kebijakan di dalam ya. Jadi yang A itu verifikasi sampai Dewan Pers itu faktual. Sebenarnya Pergub ini menginginkan semuanya faktual, nggak ada lagi ABC itu. Ya mudah-mudahan lah nanti 3 tahunan atau 2 tahun ke depan kita review ini, nggak ada lagi ABC ini. Ya, tapi kita masih mengakomodir ya, bahwa A itu yang sempurna udah selesai, kemudian yang B itu yang sedang berproses, atau dia administratif, atau sedang berproses menuju administratif, ya. Kemudian yang C yang sama sekali belum, walaupun nih saya tidak menganggarkan, ya saya tidak menganggarkan, cuma istilahnya ya C itu ya benar-benar belum murutli ya. Nah, di situ disebutkan sih ada angka, tapi tahun ini saya tidak menganggarkan. Karena terlalu kita sudah memberi kesempatan di B, kalau kita beri kesempatan ke C lagi untuk apa kita terbitkan Pergub ini? Ya, cukuplah di B itu batas bahwa dia memang bersedia sudah mengurus. Hitungan satuan harganya berbeda. Intinya mungkin A lebih tinggi, B lebih kalau masalah detailnya ya rahasia Tapi rahasia oh, perusahaan lah ya. tidak ada rahasia, Tidak ada ya? saya yang lupa. Tidak ada rahasia, terbuka kok di mana aja, di SSH Pemprov bisa buka, di penganggaran juga bisa terbuka. Kalau Bang Yani ada kendala? Soalnya ini kan usaha Pemprov untuk mengakomodir kawan-kawan. Bagaimana itu ada grade sebenarnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan nggak ada tuh grade gitu. Artinya Anda persentase misalkan bagian marketing sekian sekian ya udah. Mana tahu kita dia dapat sekian nggak ada. Kalau sekarang kan udah ewan kalau nggak tahu. Jadi apa, udah dikasih daging jangan hati lain, type. Nah makanya kan yang penting itu adalah nominal itu banyak, walaupun misalkan dapatnya C itu kan banyak juga karena ininya kan banyak kan. Tapi tidak, mudah-mudahan lah, tapi saya yakin lah, cuma nggak tahu ya kalau saya yang pensiun duluan. Karena saya 3,5 tahun lagi pensiun. Tapi kalau 3 tahunan saya review atau kita review lagi, harusnya A, B, C ini udah nggak ada. Tinggal apakah dia bisa bekerja sama dengan pemerintah, patuhi Pergub atau tidak. Ya kan itu saja sebenarnya pilihan. Tapi ini tahap awal. Pemanasan dulu. Iya. Dengan juga diberi serangan kejut ya. Tapi memang prosesnya ini udah lama. Udah lama, udah. Berapa tahun. Makanya kembali bahwa kalau teman-teman di asosiasi yang apa namanya teman-teman orang tuh udah paham, udah tahu lah ini. Kecuali kawan-kawan yang baru lah yang belum gabung di asosiasi mereka belum belum. Nah memang perlu edukasi buat kawan-kawan bahwa memang prosesnya seperti itu. Oke. Kami juga merintisnya seperti itu. Ya. Artinya melalui proses yang berdarah-darah dulu. Iya, iya. Nah, terakhir lagi ini yang terakhir Pak. Kan banyak pemirsa kita juga mempunyai media atau baru di media. Apa sih closing statement dalam pertemuan ini? Ya Kaltim terbuka ya. Kaltim terbuka dengan usaha media apa saja. Mau online, mau elektronik, radio, televisi, ya. Kita terbuka saja. Jangan sampai beranggapan Pergub ini menghambat pertumbuhanmu. Kaltim pasti akan senang ketika media itu banyak. Tapi Kaltim juga akan senang ketika media-media itu berkualitas. Kita juga bangga ketika ada media-media di Kaltim yang kelasnya udah tier 1, yang udah nasional, udah kita bangga. Kita nggak repot lagi ke Jakarta ngontrak, cukup dengan Yani aja kok. Cukup dengan kawan-kawan di sini udah selesai queer, nggak usah repot kita negosiasi. Intinya usaha media ini menjanjikan. Pemerintah sudah tidak bisa lagi
jalan keliling dari rumah ke rumah sosialisasi. Kita sudah memang membutuhkan media sebagai sarana untuk mendiseminasikan informasi, untuk sosialisasi, dan untuk menerima input kontrol sosial dari bawah. Nggak bisa lagi pemerintah telinganya walaupun dibesarin 1 meter diameternya untuk mendengar kawan-kawan di Mahulu, di Tuban. Nggak bisa lagi, Mas. Udahlah, kita butuh media. Nah, yang kedua, kenapa saya katakan butuh banget media? Karena informasi yang masuk melalui media sosial, melalui media-media yang nggak jelas itu, seliweran lebih banyak daripada media yang Betul. sehingga informasi itu benar di masyarakat. Yang hoax udah di mana-mana, ya. Eh, apa adu domba, ujaran kebencian udah di mana-mana. Tetapi ketika medianya sudah terverifikasi, insya Allah saya yakin nggak ada ini, nggak ada niat-niat musuh. Ya. Penduduk bertambah, luas Kaltim loh 1,5 kali Pulau Jawa. Atau sekarang sama dengan Pulau Jawa, luas wilayah. Penduduk terus bertambah. Nggak bisa lagi pemerintah tanpa media. Dan itu yang menjadi kendala hari ini, yang sebelum-sebelumnya kan, keterbatasan penyebaran informasi itu, karena akan membutuhkan biaya yang sangat besar kalau langsung ke lapangan, gitu Pak ya? Betul. Oke, Bang Yani, closing statement-nya Bang? Ya, jelas bahwa media itu adalah fakta, kemudian penelitian lapangan kan konfirmasi cover both side. Saya pikir dasarnya itu kawan-kawan. Kemudian memenuhi hak-hak publik untuk mendapatkan informasi. Nah, ya kalau, ini kan kita kan sudah, apa namanya, perubahannya udah yang keempat kan, mulai dari cetak, radio, TV, kemudian sekarang ini kan yang terjadi di zaman di tahun 2004 yang lalu ketika Undang-Undang Pers 99, kemudian media cetak itu kan bagaimana mudahnya kawan-kawan buat itu kan, mulai yang terjadi yang sekarang. Nah, tapi dengan proses waktu yang teman-teman bertahan ya itulah yang sebenarnya ini kan proses alam. Kemudian teman-teman yang memang profesinya kemudian cintai profesi ini ya memang itulah akan bertahan dan akan menjadi juara nantinya. Tapi tetap bagaimana media sekarang itu menjaga agar tidak terjadi misinformasi, ini ya apa namanya disinformasi ya itulah tugas-tugas kawan-kawan di saat ini. Artinya dan terus meningkatkan bagaimana kepercayaan kepada masyarakat untuk publik. Sekarang kan harus kita mengedukasi masyarakat terus mengedukasi karena untuk melawan berita-berita misinformasi, disinformasi itu kan tugas kita lah. Tugas kita mengedukasi itu. Jadi sambil kita bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat itu ketika kepada media. Saya pikir itu persoalan Pemprov aman-aman aja. Terima kasih Bang Yani telah hadir di Eta Bekesa. Pak Faisal terima kasih, bahkan telah menjamu kita. Buat Densa Datang Bekesa, saksikan terus ya acara Datang Bekesa di PKTV Kaltim Gereja Beneh dan channel YouTube Alternative Talks by Berita Alternatif. See you di next video.